Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Senang sekali saya Regita Chani dapat menjumpai Anda kembali. Dan kali ini sedikit istimewa, mungkin pemirsa sudah melihatnya. Saya langsung mengenakan kimono, pakaian khas Jepang. Dan penampilan saya juga benar-benar kelihatan seperti orang Jepang. Dan kali ini saya akan membahas mengenai restoran Jepang yang berada di daerah Kerobokan. Untuk itu, saya sudah ditemani langsung oleh narasumber kali ini, Direktur dari Izakaya Okamura Bali, Bapak Igede Setiawan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, baik? Baik, sehat. Sehat ya, Pak, ya? Betul. Di tengah pandemi seperti Ya. ini, kesehatan memang yang nomor satu. Itu yang utama. Ya. Ya. Mungkin secara general, Pak, pertama yang akan saya tanyakan, kondisi dari restoran Jepang ini di tengah pandemi. Ya. Kondisi kita di tengah pandemi ini memang agak berat ya. Pertama, kita bagaimana harus restoran ini tetap eksis seperti sebelum-sebelumnya. Itu yang kita utamakan. Itu yang diutamakan. Ya, itu utamakan. Jadi restoran ini sudah bertahan, sudah berdiri sejak Restoran Okamura Bali ini sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. sudah 3 tahun. 3 tahun yang lalu, tepatnya kita buka tahun 2017. 2017 Ya. hingga saat ini. Ya, saat ini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun Ya, berdiri. bulan Ya? kemarin kita merayakan yang ketiga tahunnya. Oh, sudah dirayakan. Sudah. Itu tepatnya kapan, Pak? Tanggal 19 November. 19 November. Nih, di dalam pas COVID ini. Oh, pandemi ini tetap Ya, merayakannya, ya, solidaritasnya ya, masih tetap ada ya, ya. Pak, ya? Mungkin tentang menunya begitu ya, Pak. Seperti kita ketahui di Bali Ya. banyak sekali restoran Jepang Betul, begitu ya, Pak. betul. Apa yang membedakan Okamura ini dengan restoran Jepang yang lainnya? Nah, kebetulan Okamura ini kita ada di Jepang ada 7 restoran Okamura. 7 di Jepang. Ya. Terus yang di Bali ini adalah yang ke-8 Okamura. Jadi menu-menu kita itu memang aslinya dari Jepang. Dan kita punya saus juga asli dari Jepang, beda dengan saus-saus dengan restoran-restoran lain. Itu kata-kata customer kita yang sudah datang ke sini. Pendapatnya? Ya, pendapatnya. Jadi customer yang sudah pernah makan di restoran Jepang lain, ketika beliaunya datang ke sini pertama, terus berikutnya dia datang lagi. Kata mereka sih, memang saus kita beda dengan yang restoran lain. Sausnya, itu apa perbedaannya, Pak? Perbedaannya kalau kita itu ada saus memang campurannya ada 4 campuran, memang rahasia kita punya ya. Oh, iya. Kalau restoran lain mungkin dia pakai saus yang botolan itu, saya juga nggak tahu. Jadi yang jelas customer, contohnya yang kayak langganan kita ke sini itu bisa 2 hari sekali datang ke restoran kita. Jadi sausnya membedakan dengan restoran-restoran yang lainnya. lain, betul. Dan juga dari dagingnya, olahannya, Ya. itu bagaimana, Pak? Pertama, memang kita daging kita memang import dari luar negeri. Terus ikannya, salmonnya juga kita import dari luar negeri. Jadi kita import semua. Keseluruhannya import luar negeri? Ya, kecuali kita daging lokalnya kayak babi sama kayak ayam gitu. Itu memang lokal. Oh ya, itu Ya. jadi lokal. Jadi Ya. menyeimbangkan antara ada Betul. yang diekspor langsung Ya. dan ada dalam negeri. Itu ada kendala nggak, Pak, selama ini? Selama di pandemi COVID-19 ini? Kendalanya sih memang di COVID-19 ini memang tamu agak menurun ya. Tapi kita tetap semangat bagaimana caranya kita restoran ini tetap jalan seperti biasa gitu. Semangat masih tetap Semangat ada tetap, gitu ya, Pak, ya? Betul. Dari ikan yang digunakan kan tadi Bapak bilang itu ekspor langsung dari luar negeri. Ya, betul. Pernah terjadi hambatan nggak, Pak, selama ekspor? Ya, kadang-kadang kita ada hambatan, cuman kita bisa menyelesaikan karena kita bisa direct ngambilnya ke Jakarta. Biasanya kan kita suppliernya dari sini. Memang supplier kita kadang-kadang ada hambatan, akhirnya kita cari jalan keluar untuk pesan di Jakarta langsung. Jadi sudah ada jalan lain Ya. untuk Ya. solusinya sudah ada Ya. gitu ya, Pak, ya? Kita memang disupport sama supplier yang besar di sini. Jadi setiap apapun yang kita minta pasti dikasih sama supplier kita itu. Terus saya juga penasaran tuh, Pak, kalau Jepang itu kan identik dengan sashimi, Ya. sushi, dan Ya. sebagainya. Mungkin Betul. caranya membuat itu berbeda di sini atau gimana, Pak? Caranya membuat sih sebenarnya sama ya, Sama. tekniknya sama. Contohnya dia ketika dia bikin sushi, ya tekniknya sama dengan yang di Jepang. Karena kita mendatangkan chef dari Jepang. Oh, langsung? Iya, chef dari Jepang. Terus kita bisa training anak-anak kita di sini. Itu jadi nggak masalah sih sebenarnya itu. Jadi sebenarnya tekniknya sama saja, Tekniknya apalagi sama. juga sudah mendatangkan chefnya langsung ya dari sini. chefnya langsung. Jadi itu menjamin Ya. kalau memang Betul. restoran Jepang ini Ya. memberikan cita rasa aslinya begitu Ya. ya, Pak, ya. Ya. Mungkin ada penyeimbangan gitu, Pak, karena kan restoran Jepang dibuka di Bali
lidah Bali begitu ya. Ya. Mungkin tidak semuanya bisa menerima rasa Ya. masakan Jepang. Mungkin ada yang diseimbangkan atau karena tidak? ya karena begini, memang restoran-restoran mulai orang lain mungkin dia menseimbangkan dengan lidah orang lokal ya. Tapi ketika mereka makan di Okamura, merasakan sensasi kita punya saus itu, Perbedaannya begitu. ya itu mereka jadi senang. Contohnya banyak customer bilang, saya pernah makan di restoran lain, makan sushi, tapi ketika saya makan sushi di sana rasa amis gitu. Jadi ketika mereka makan di sini kok tidak amis, kenapa gitu? Karena kita punya rasa sausnya beda, itu yang menyebabkan rasa amisnya hilang. Karena karena sushi sendiri itu diolahnya itu dari daging mentah kan? Daging begitu ya, mentah, Pak ya? betul. Jadi rasa amisnya itu masih ada biasanya. Ya. Jadi dengan saus yang ada di Yang sini, ada di rasa sini, amisnya itu bisa hilang. dihilangkan begitu ya. Jadi mereka jadi suka makan sushi di sini. Gitu. Kalau segmen pasarnya sendiri itu lokal atau wisatawan mancanegara? Kebetulan kita segmen pasar itu ada dua, lokal domestik dengan bule. Oh ya. Bule mungkin ekspatriat yang di sini ya dulu. Sekarang cuman itu aja dua, domestik sama Dan bule. di tengah pandemi ini harus menyesuaikan dengan market yang ada, Ya, betul. lokal saja. Ya. Jadi mungkin Lokal sekarang juga sudah mulai banyak ya datang ke Okamura. sudah ada ya. Karena kita promosinya lewat IG, lewat Facebook, sama teman-teman kita. Jadi pemanfaatan media sosialnya Ya, juga betul. digencarkan Betul, gitu ya, betul. Pak. Itu Ya. sudah selama di tengah pandemi Ya. digencarkan media sosialnya apa memang sebelumnya sudah? Sebelumnya kita memang sudah. Tapi di tengah pandemi itu Ya. diperdalam lagi. Ya. Contohnya kita itu cari jalan keluar bagaimana supaya tetap Okamura ini rame, ada tamu. Nah kebetulan kita punya partner orang Jepang, mereka juga pandai marketing, salesnya juga bagus. Jadi partner kita yang Jepang itu dia salesnya ke orang Jepang dengan orang-orang bule yang teman-teman mereka di sini. Jadi kualitasnya memang beda begitu ya, Pak ya? Ya. Ingin mencerminkan kualitas yang berbeda. Dari restorannya sendiri juga saya lihat unik begitu ya Pak ya? Ya. Ada payung-payung khas Jepangnya, Ya. terus saya juga dikenakan Kimono kimono ya. seperti Ya. ini. Ini memang strategi marketingnya Ya, seperti ini atau betul. gimana? Ini salah satu strategi marketing kita Okamura, karena partner kita kan orang Jepang. Jadi orang Jepang sendiri punya ide-ide bagus buat restoran kita. Bagaimana restoran kita tetap eksis gitu aja. Jadi tidak hanya sekedar makan, Ya, juga langsung merasakan betul, gitu betul. ya. Biasanya banyak yang memakainya ya Pak ya. Jadi Banyak, orang-orang setelah makan banyak, pakai ini. betul. Karena kita salah satunya kita adalah servis buat customer kita untuk pakai baju kimono. Karena di tempat lain kalau pakai baju Korea katanya bayar, kita nggak ada bayar di sedikit. sini gratis? Gratis. Jadi nggak ada satu bayar apapun di sini. Ini adalah promosi kita dengan customer. Jadi memang benar-benar memperlihatkan budaya Jepangnya Ya, langsung begitu betul, ya Pak ya. Betul. Dengan terkait sekarang kan di tengah pandemi, semua Ya. orang juga tahu di tengah pandemi seperti Betul. ini dan restoran Bapak juga tetap buka. Ya. Bagaimana tentang penerapan protokol kesehatan ya Pak? Protokol kesehatan memang kami utamakan ya. Itu kita ikuti aturan-aturan dari pemerintah. Bagaimana kita restoran kita Okamura ini menyiapkan untuk semua karyawan pakai masker. Kedua kita ada sanitizer, terus alat suhu itu, dan di paling depan kita ada tempat cuci tangan. Oh, sudah disiapkan sebegitu Sudah rupanya siapkan Pak ya. Jadi sudah mengikuti standar protokol kesehatan. Ya, betul. Dan jadi pelanggan itu tidak perlu khawatir untuk datang kemari Betul, lagi ya. tidak Bukan perlu hanya khawatir. pelanggan saja, pegawainya juga Pegawai. menerapkan protokol Ya. kesehatan yang Ya, baik. betul. Benar sih Pak, untuk sekarang mungkin Bapak punya sesuatu yang ingin disampaikan terkait keberadaan Okamura ini Ya. di Kobokan, mungkin bisa disampaikan Pak. Pertama saya himbau kepada customer untuk mentaati aturan protokol kesehatan sebelum masuk ke Okamura. Dan itu pun kami sudah sediakan di depan alat tempat cuci, terus sanitizer dan alat suhu itu. Itu. Jadi penerapan protokol kesehatan sudah Ya, baik. Ya. Jadi tidak ada kekhawatiran apapun begitu ya Ya, Pak ya. betul. Mungkin untuk pelanggan atau calon pelanggan Ya. karena baru berdiri selama 3 tahun, Bapak Ya. mungkin bisa mempromosikan langsung Ya. alamatnya, di mana Ya, lebih ya. tepatnya dan apa saja yang disajikan. Oke. Baik, pemirsa, datang saja ke tempat kami di Jalan Penghubungan Kauh nomor 38 Robokan, Kute. Itu tepatnya ada restoran kami Okamura Bali. Dan kami pun punya menu berbagai macam menu, terus rasa juga enak. Terima kasih. Jadi mungkin Pak, mungkin sekali lagi yang saya ingin Ya. tanyakan ya, tadi sempat lewat hal yang benar-benar
ingin dibedakan begitu ya Pak ya. Terkait sushi dan juga terkait sashimi yang disajikan, itu kan khas Jepang semua ya. Betul. Satu yang kelupaan, minuman ya Pak. Oh, minumannya. Pertama memang restoran Jepang itu identik dengan minuman Jepang ya. Sakenya itu. Bukan. Pertama ocha. Oh ya, ocha. Ocha dari Jepang itu memang seperti welcome drink ya. Ada yang panas, ada yang dingin. Jadi customer kebanyakan suka sama ini ocha dari Jepang. Jadi itu yang paling diminati untuk minumannya sendiri. Betul. Salah satu minuman yang terkenal juga secara umum sakenya sendiri juga disediakan di sini Pak. Gini, kadang-kadang orang bule atau orang Jepang dia beli sake sendiri, terus dibawa ke sini. Oh itu diperbolehkan? Ya, kita bolehkan. Kalau salah satu servis dari Okamura. Jadi mereka setelah minum mereka titip di sini. Jadi besoknya kalau dia datang dia ambil lagi minum gitu. Oh, itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Jadi servisnya itu memang tidak ada aturan khusus ya, harus beli di sini, boleh membawa dari rumah sendiri seperti itu. Itu khusus untuk sake. Oh, itu khusus sake saja, yang lainnya kalau tidak. minumnya bir dan lain sebagainya, jus memang beli di sini. Untuk biaya sendiri Pak, minuman sake itu kan terkenal mahal ya Pak ya. Kalau di sini bagaimana? Di sini ya sesuaikan dengan harga. Jadi memang sesuai kualitasnya menentukan harganya. Betul. Itu dijual per botol atau per gelas? Kita biasanya per gelas biasanya. Per gelas biasanya. Tapi kalau per botol diperbolehkan ya Pak ya? Kita per gelas aja. Oh, digelaskan saja. Jadi diperbolehkan. Kalau botol biasanya customer bawa dia ke sini. Oh, begitu. Jadi memang servis yang diberikan itu tergantung customernya ya. Terserah customer kalau memang mau bawa sakenya dari rumah boleh. Kalau di sini disediakan per gelasnya. Tapi barang tentu ada catnya ya. Kita kasih cat untuk. Oh, dikasih gini tambahan. Biaya tambahan. Itu seberapa? Kisaran? Itu biasanya 10 sampai 15% dari harga mereka beli. Kalau dia membawa sendiri? Sendiri. Baik, terima kasih Pak atas informasinya, lengkap sekali ya Pak ya. Terima kasih. Terkait saya senang sekali dengan desain dari restoran ini sendiri, ramai begitu ya. Jadi selain menyuguhkan makanan dan minuman khas Jepang, juga memberikan servis yang benar-benar luar biasa seperti ini, digratiskan dan sebagainya. Terima kasih sekali Pak atas informasinya. Baik pemirsa Bali TV, itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan Direktur dari Okamura Restoran Jepang. Mungkin bagi kalian yang ingin merasakan bagaimana masakan Jepang itu sendiri, bisa langsung saja datang ke restoran ini. Saya Regita Chani beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Om Santi Santi Santi. Oke Mas Mika.